Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Fitri dengan NIM 1910301007. Baik, saya akan menjelaskan tentang VO2. Apa itu VO2 max? VO2 max sendiri itu singkatan dari volume oksigen maksimal. Untuk definisinya apa? Yaitu jumlah oksigen yang dapat ditampung oleh jantung pada saat berolahraga, atau bisa juga volume oksigen maksimal yang bisa dipompa oleh jantung kita ketika kita sedang berolahraga. Nah, ketika kita berolahraga, semua otot pada tubuh kita itu dia bekerja semuanya, dan mereka berkontraksi dengan membutuhkan asupan oksigen. Oksigen bisa mencapai seluruh bagian tubuh kita karena jantung memompa darah yang mengandung oksigen. Jadi jantung itu memompa darah yang mengandung oksigen, kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, VO2 max ini adalah suatu tingkatan mengukur kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter per menit per kilogram berat badan. Untuk tinggi rendahnya VO2 max seseorang berhubungan dengan kemampuan seseorang itu dalam beraktivitas. Semakin tinggi kadar VO2 max seseorang, maka tingkat aktivitasnya semakin tinggi dan tingkat kelelahannya semakin rendah. Untuk kadar VO2 max yang berhubungan dengan kemampuan kerja otot seseorang, jika seseorang melakukan kerja makin berat, yang dilakukan semakin berat, maka konsumsi oksigennya semakin tinggi. Jumlah otot yang terlibat dalam kemampuan otot untuk memanfaatkan oksigen yang dipasok dipengaruhi oleh massa otot. Jadi semakin besar massa otot yang diberikan beban saat kita bekerja, maka semakin besar potensi untuk meningkatkan tubuh itu mengambil oksigen. Kemampuan jaringan untuk mengambil oksigen berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekstraksi oksigennya atau tingkat VO2 max-nya. Semakin tinggi VO2 max-nya, maka semakin lama kemampuan otot melakukan kerja. Artinya otot tidak cepat lelah. Sebaliknya, semakin rendah VO2 max-nya, maka semakin cepat kemampuan otot dalam melakukan kerja, sehingga otot menjadi cepat lelah. Kemudian ada juga latihan aerobik. Latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan hutang oksigen yang tidak terbayar. Contoh latihan aerobik adalah ada berlari, berjalan, treadmill, bersepeda, renang. Itu semua termasuk aerobik. Ada faktor yang mempengaruhi penentu VO2 max. Yang pertama yaitu kemampuan sistem pengaliran oksigen dalam oksigen. Dalam kapasitas ini ada beberapa hal yang mempengaruhi, seperti kekuatan jantung, tingkat volume darah, tingkat massa jenis kapiler dalam otot, dan tingkatan massa jenis mitokondria yang dalam sel otot. Kemudian yang terakhir kecepatan. Ini mencakup untuk kapasitas mengikat serat otot dalam jumlah yang cukup secara simultan. Semakin banyak jaringan otot yang aktif, maka semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan VO2 max kita? Yang pertama yaitu ada latihan interval. Nah, sebelum melakukan latihan interval 30/30, lakukan pemanasan dengan isi jogging sekitar 10 menit. Berlari 30 detik di pace tercepat yang kita bisa tahan, sekitar 6 menit. Kemudian kurangi kecepatan selama 30 detik dengan isi jogging. Selanjutnya, lakukan kombinasi berlari cepat dan lambat selama 30 detik dengan berulang kali. Jadi diulang-ulangi terus, setidaknya masing-masing dilakukan hingga 12 sampai 20 kali pengulangan. Dan untuk meningkatkan level latihan yang lebih tinggi, ganti latihan tadi 30/30 menjadi
60/60. Bisa dimulai dengan sedikitnya itu sebanyak 6 kali. Latihan interval menanjak kemudian. Latihan interval menanjak ini menanjak yang lebih pendek selama 20-90 detik itu bermanfaat untuk meningkatkan tenaga, kekuatan, dan kecepatan. Tetapi jika kita ingin meningkatkan VO2 max-nya, maka memerlukan jarak yang lebih panjang, kira-kira 2-3 menit. Dalam berlatih, interval panjang ini memerlukan pemanasan dahulu, sama seperti yang tadi, yaitu isi jogging sekitar 10 menit. Setelah tubuh kita sudah lebih siap, maka lakukan berlari menanjak dengan kecepatan yang lebih tinggi sekitar 3 menit. Kemudian kembali turun ke posisi awal dengan berlari juga, namun berlari ringan, dan lakukan pengulangan dengan waktu yang sama seperti yang di awal tadi. Dalam latihan, kita harus memperhatikan kondisi masing-masing tubuh sebelum berlatih. Jadi latihan harus disesuaikan dengan tingkat kebugaran seseorang masing-masing. Kemudian ada Harvard Step Test. Tes ini adalah pengukuran yang paling tua yang ada di dunia untuk mengetahui kemampuan aerobik. Tes ini dibuat oleh Bruha pada tahun 1943. Ada beberapa istilah dalam tes ini seperti kemampuan jantung paru-paru, daya tahan jantung paru, aerobic power, cardiovascular endurance, ada juga cardio-respiration endurance, dan kebugaran aerobik yang mempunyai arti semuanya sama, kira-kira sama. Penelitian ini dilakukan di Universitas Harvard. Jadi nama tes ini diambil dari nama universitasnya, yaitu Universitas Harvard. Inti dari pelaksanaan tes ini adalah dengan cara naik turun bangku atau biasa disingkat NTB selama 5 menit. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, kita siapkan tinggi bangku 20 feet atau 50 cm. Yang kedua, irama langkah pada waktu naik turun bangku atau NTB adalah 30 langkah per menit. Jadi, satu langkah itu setiap 2 detik. Jadi satu langkah ya setiap 2 detik. Kemudian yang ketiga yaitu satu langkah tadi terdiri dari 4 gerakan atau 4 hitungan. Hitungan yang pertama, salah satu kaki diangkat. Kita boleh kanan atau kiri. Setelah diangkat, kemudian menginjak bangku. Nah, kita boleh memilih kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, tapi harus konsisten. Jadi kalau kanan, kiri-kiri. Kemudian hitungan yang kedua, kaki kiri diangkat, kaki yang berlawanan diangkat, lalu berdiri tegak di atas bangku. Jadi ketika kanan yang diangkat, kaki kirinya juga berdiri tegak di atas bangku. Kemudian hitungan ketiga, kaki yang pertama menginjak bangku pada hitungan yang pertama. Misalnya kaki kanan tadi nih, kita kaki kanan, diturunkan kembali ke lantai. Kemudian untuk hitungan yang keempat, yang terakhir, kaki yang kiri diturunkan kembali ke lantai untuk berdiri tegak seperti sikap semula. Kemudian yang keempat, ganti langkah diperbolehkan tetapi tidak lebih dari 3 kali. Jadi kalau mau ganti langkah boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang kelima, pelaksanaannya supaya irama langkah itu stabil, maka digunakan alat yang namanya metronom. Itu untuk menentukan ketukannya. Kemudian naik turun bangku ini dilakukan selama 5 menit. Saat aba-aba stop, tubuh kita harus dalam keadaan tegak. Kemudian duduk di bangku tersebut dengan santai selama 1 menit. Yang ketujuh, kita harus menghitung denyut nadi (DN) kepada orang yang dites.
Jadi selama 30 detik. Nah, yang pertama ini dicatat sebagai DN1 atau denyut nadi 1. Kemudian yang ke-8, 30 detik kemudian hitung kembali dan denyut nadi yang dites tadi selama 30 detik. Dicatat lagi sebagai DN2. Yang ke-9, 30 detik kemudian hitung kembali denyut nadi orang yang dites selama 30 detik lagi dan dicatat sebagai DN3. Yang ke-10, setelah mendapatkan DN1, DN2, DN3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya akan dikonversikan sesuai dengan rumus yang dipilih. Yang terakhir, apabila kita atau yang dites itu tidak kuat melakukan naik turun bangku atau NTB selama 5 menit, misalnya dia kurang dari 5 menit nih, maka waktu selama dia naik turun bangku itu dicatat, lalu DN-nya diukur atau dihitung sesuai dengan petunjuk pengambilan denyut nadi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum.